الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم افتح لنا كل خير اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian hadis Jami'us Shaghir dan kita sudah sampai pada hadis 3321. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Ta'allamu, pelajarilah al-ilmu, ilmu maksudnya ilmu syar'i. Para ulama mengatakan semua ilmu yang dibicarakan oleh Quran maupun hadis, misalnya hadis ini maksudnya adalah ilmu syar'i. Adapun ilmu yang tidak syar'i, yang tidak diperintahkan oleh syariat untuk kita mempelajarinya, maka bukanlah ilmu yang dimaksud dalam hadis-hadis seperti ini. Pelajarilah ilmu, yaitu ilmu syar'i, Quran, tafsir, hadis, fikih. Wa ta'allamu, dan pelajarilah lil ilmi, karena ilmu tersebut al-waqara, kewibawaan. Hadis ini dhaif meskipun isinya bagus, yaitu bahwa orang yang punya ilmu itu semestinya memiliki sifat wibawa. Wibawa bagaimana? Ya jangan bersikap semau gue. Misalnya orang punya ilmu atau seorang kiai atau seorang ustadz, tapi ya-yaan ketika naik kendaraan misalnya. Nah, kan kurang pantas sekali. Sehingga orang akan menegur atau mengatakan, ustadz kok kaya mono, kiai kok kaya mono. Kiai kemudian keluar dari rumahnya nyirami tanaman di luar rumahnya, tapi katok koloran tok. Ini kan nggak pantas, Pak. Ini berarti dia tidak memiliki wakor, kewibawaan. Ilmu yang ada dalam dirinya harus dia muliakan. Bagaimana caranya? Bersikap wibawa. Karena kalau ada orang berilmu tidak bersikap wibawa, menyebabkan orang tidak mau ngambil ilmu darinya. Kiai kok kaya ngono. Akhirnya apa? Orang tidak mau ambil ilmu darinya. Nah, itu sikap dia sendiri yang menyebabkan orang-orang menjauh dari dirinya. Maka maksudnya memuliakan ilmu yang ada dalam dirinya. 3322. Ta'allamu, pelajarilah al-ilma, ilmu yang syar'i, wa ta'allamu, dan pelajarilah lil ilmi, karena ilmu tersebut as-sakinata, ketenangan, wal waqara, dan kewibawaan. Perbedaannya apa antara sakinah dengan waqar? Kalau sakinah itu ketenangan dalam hati. Kalau waqar itu kewibawaan atau ketenangan di dalam zahir atau tubuh. Wa tawadhu, dan tawadhu'lah kalian liman, kepada orang yang ta'allamuna minhu, kalian itu belajar darinya. Hadis ini meskipun dhaif tapi isinya juga bagus. Kita disuruh untuk tawadhu kepada orang yang menjadi guru kita. Apalagi kalau guru kita itu adalah orang yang tua. Maka dia memiliki dua kelebihan. Kelebihan pertama, usia tuanya. Kelebihan yang kedua, ilmu yang dia miliki. Jadi kita memuliakan dia bukan karena dianya, tapi memuliakan dia karena ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Jadi ilmu itu sendiri sesuatu yang mulia, sehingga berada dimanapun hendaklah kita tawadhu atau memuliakan terhadap orang yang kita belajar ilmu darinya. Saya berikan di sini beberapa contoh tawadhu'nya para ulama kepada guru-guru mereka. Karena ini ceritanya bagus-bagus, maka saya tampilkan di sini ya. Cerita yang pertama, Al-Habr, yaitu Ibnu Abbas. Meskipun dia adalah kerabat Nabi Muhammad SAW, tetapi ketika melihat gurunya Zaid bin Thabit mengendarai kendaraan, maka tali kekangnya itu dipegangi oleh Ibnu Abbas ini. Maka Zaid bin Thabit merasa malu, ini kerabat Nabi kok malah nuntun saya. Maka beliau mengatakan, enggak usah ya
Ibnu Abbas, saya sendiri nggak apa-apa. Maka Ibnu Abbas menjawab, seperti inilah kita disuruh oleh Nabi untuk berbuat terhadap ulama-ulama kami. Lalu Zaid pun mencium tangan Ibnu Abbas. Zaid lebih tua, ya. Kenapa? Tapi kenapa dia cium Ibnu Abbas? Dia mengatakan, seperti inilah kami disuruh oleh Nabi untuk berbuat terhadap ahlul bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cerita yang kedua, Sa'id bin Musayyab, tidak ada satupun orang yang berani bertanya kepada beliau kecuali sudah minta izin dulu kepada beliau. Saking wibawanya Sa'id bin Musayyab. Nah, sehingga murid-muridnya itu nggak berani bertanya kecuali minta izin dulu. Pak Kiai izin bertanya. Kalau kiainya mengatakan silahkan bertanya, nah, baru boleh. Kalau kiainya diam, nggak mengizinkan, nggak berani bertanya. Imam Syafi'i mengatakan, saya membuka-buka buku di depan guru saya, Imam Malik. Ketika ngaji seperti ini, ya, halamannya pindah, dibuka buku dengan suara yang sangat lirih, dengan pelan-pelan, supaya suaranya tidak terdengar oleh guru saya. Nah, saking apa? Menghormatinya kepada gurunya. Jadi membuka kitab ada adabnya, jangan serak, ya, nggak adab. Nah, ini karena apa? Mereka menghormati kepada guru-guru mereka. Kemudian Imam Rabi', muridnya Imam Syafi'i, dia mengatakan, saya tidak berani minum air sementara guru saya Imam Syafi'i melihat kepada saya. Nunggu pergi, gurunya pergi dulu, baru kemudian apa? Minum. Nah, ini semuanya untuk ulama-ulama kibar kita, untuk ulama-ulama tua kita, sikap kita semestinya seperti ini, ya. Sangat menghormat terhadap mereka, terutama orang-orang yang ilmunya memang sudah sangat sempurna, sehingga mereka disepakati sebagai ulama oleh orang-orang yang ada di masa tersebut. Ini cerita-cerita yang sangat banyak bisa kita temukan dalam kitab Faidul Qadir. Kemudian hadis 23, ta'allamu, pelajarilah ma syi'tum, apapun yang kalian ingin, an ta'lamu, untuk kalian tahu. Falan yanfa'akumullah, maka tidak akan Allah berikan manfaat kepada kalian hatta ta'malu, sehingga kalian mengamalkan bima ta'lamun, dengan apa yang sudah kalian ketahui. Hadis ini meskipun dhaif, isinya juga bagus, yaitu bahwasanya ilmu tujuan akhirnya untuk diamalkan. Para ulama menggambarkan ilmu itu seperti pohon. Pohon itu harus menghasilkan buah supaya manfaatnya banyak. Nah, orang berilmu harus menghasilkan amal. Maka mereka mengatakan ilmun bila amal kasyajarin bila thamar. Ilmu tanpa amal itu seperti pohon tanpa buah, manfaatnya kurang banyak. Meskipun tampilannya indah, tapi manfaatnya di mana? Demikian juga Imam Zuhri mengatakan, la yardan nasu amala amilin la ya'lam. Kata Imam Zuhri, manusia tidak ridho kepada orang yang beramal tapi amalnya tanpa dasar ilmu. Wala yardan nasu ilma alimin la ya'mal. Manusia juga tidak ridho terhadap orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Yang pertama, beramal tapi enggak tanpa ilmu, akhirnya ngawur amalnya. Yang kedua, sebenarnya punya ilmu tapi enggak diamalkan. Semuanya ditolak oleh manusia, enggak suka mereka. Mereka maunya orang beramal tapi mengamalkan ilmu. 24. Ta'allamu, pelajarilah minal ilm, dari ilmu ini, ma syi'tum, terserah kalian, semau kalian. Fa wallahi, maka demi Allah, la tu'jaru, kalian tidak akan diberi pahala bijam'il ilmi, dengan mengumpulkan ilmu, hatta ta'malu, sampai kalian mengamalkannya. Hadis ini meskipun dhaif, isinya juga bagus, bahwasanya tujuan akhir dari mengumpulkan ilmu itu diamalkan. Makanya ada seorang ulama namanya Sufyan Ats-Tsauri, dinasihati oleh ibunya. Kamu pelajari ilmu, datang sana ke majelisnya para ulama sana. Kalau ilmu yang disampaikan oleh gurumu menambah imanmu kepada Allah, menambah amal baikmu, lanjutkan belajar ilmu. Tapi kalau kamu tambah dablek, enggak usah belajar, ora kacek. Lebih baik jadi orang biasa tapi saleh daripada apa? Orang ilmunya banyak tapi dablek, tidak mengamalkan ilmunya. Nah, ini nasihat teguran keras dari ibunya Imam Sufyan Ats-Tsauri kepada beliau ketika masih muda. Makanya akhirnya muncul seorang ulama besar namanya Sufyan Ats-Tsauri. Ini karena didikan ibunya seperti itu. Ibunya menghasung dia hadir ke majelis ilmu, tapi mengharuskan harus amalkan ilmu. Kalau nggak mengamalkan ilmu, nggak usah datang ke pengajian, ngapain ya? Nggak ada gunanya.
25. Ta'allamu, pelajarilah al-faraid, ilmu faraid, ilmu menghitung warisan, wa'allimuhu, dan ajarkanlah dia itu annas, kepada manusia. Kenapa? Fa innahu nisful ilm. Karena ilmu faraid adalah separuh ilmu. Kenapa disebut separuh ilmu? Karena manusia itu ada dua kondisi, kondisi hidup dan kondisi mati. Ilmu faraid ini berkaitan dengan kondisi mati manusia. Nah, berarti separuh ilmu. Adapun wudu, sholat, puasa, zakat, ini semuanya dilakukan ketika masih hidup. Nah, itu separuh yang lain. Wahwa, dan ilmu faraid itu yungsa, akan dilupakan. Dan ini sudah terbukti. Banyak orang yang tidak paham ilmu faraid. Maka itulah, menurut hadis ini, ilmu ini akan dilupakan. Wahwa awwalu syai'in, dan itulah yang pertama kali yungza'u, yang akan dicabut, min ummati, dari umatku. Hadis ini kata Suyuti sahih, tapi kata Albani dhaif. Meskipun dhaif, tetapi sesuai fakta, Pak. Ilmu faraid ini termasuk ilmu yang jarang sekali orang yang menguasainya. Termasuk saya mengaku saya tidak menguasai ilmu faraid. Dan saya beberapa kali disuruh ngitung ilmu faraid, ngitungnya salah. Teorinya sudah benar, tapi ngitungnya, matematikanya salah. Karena matematikanya kurang kuat. Nah, sehingga setelah itu saya katakan, udah, kalau tanya ilmu faraid jangan saya lagi. Saya kasih nomornya Ustadz Mukhtar, dah tanya Ustadz Mukhtar saja. Dulu ngajar di sini pada maghrib itu. Beliau lebih pintar dalam masalah tersebut. 26. Ta'allamu, pelajarilah al-faraid, ilmu faraid, wal Qur'ana, dan Al-Qur'an. Wa'allimu, dan ajarkanlah an-nasa, kepada manusia, fa inni maqbud, karena sesungguhnya saya akan wafat. Hadis riwayat Tirmidzi, meskipun dhaif tapi juga isinya benar. Kata-kata faraid di sini diperselisihkan artinya oleh para ulama. Ada yang mengartikan faraid ini sama dengan hadis-hadis sebelumnya tadi, ilmu faraid. Maka kalau di sini diartikan faraid, berarti maksudnya adalah pelajarilah ilmu faraid dan juga Al-Qur'an, padahal ilmu faraid ini juga termasuk ada dalam Al-Qur'an. Maka ini termasuk dalam bab menyebutkan sesuatu yang umum setelah sesuatu yang khusus. Ilmu faraid ini ada dalam Quran, tapi disebutkan secara khusus. Kenapa? Ilmunya sangat penting. Lalu kemudian disebutkan secara umum, Quran semuanya. Semuanya termasuk ilmu faraid yang ada di dalam. Tafsiran yang lebih bagus menurut Imam Munawi, al-faraid di sini adalah apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu yang pertama harus kita pelajari apa? Amal-amal yang wajib. Orang masuk Islam, apa yang terwajib pertama kali dia lakukan? Salat. Nah, pelajarilah salat. Setelah itu apa? Nah, puasa. Pelajarilah puasa. Setelah itu apa? Oh, ternyata dia kaya. Pelajarilah zakat. Apalagi haji. Nah, jadi apa yang wajib-wajib itu harus dipelajari. Adapun yang tambahan-tambahan itu nanti nomor 2. Yang pertama adalah yang wajib-wajib dulu. Nah, ini tafsiran lebih bagus menurut Imam Munawi rahimahullah. Tapi tetap ada 2 tafsiran tadi, dan menurut saya 2 tafsiran sama-sama bagus, nggak ada masalah ya. Karena kalau diartikan ilmu faraid ya karena apa? Memang ilmu faraid apa? Sangat khusus untuk diperlukan kepada setiap manusia ketika ada kematian. Hadis 27. Ta'allamu, pelajarilah Al-Qur'ana, Al-Qur'an ini, waqra'uhu, dan bacalah Al-Qur'an, warqudu, dan tidurlah. Apa maksudnya? Bacalah Quran dan tidurlah. Maksudnya, jangan tidur kecuali sudah membaca Quran. Artinya sebelum tidur kita tutup hari itu dengan membaca Quran. Contohnya apa? Ayat kursi. Apa lagi? 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Kemudian surat Al-Kafirun. Rasulullah bersabda, bacalah surat Al-Kafirun dari awal sampai akhir, lalu tidurlah. Sehingga kalau kamu mati, kamu sudah bebas dari kesyirikan. Karena isi surat Al-Kafirun pembebasan diri dari kesyirikan. Jadi maksudnya jangan tidur kecuali pas kita sudah berbaring itu sudah baca Quran. Jangan sampai tidak baca Quran. Maka minimal ya 1 doa Bismikallahumma ahya wa amut tambah ayat kursi minimal. Saya sudah biasa Bismikallahumma ahya wa amut, tapi belum biasa baca ayat kursi. Nah, mulai malam ini dibaca. Iqra'u warqudu. Ya, sebelum tidur baca. Fa inna, karena sesungguhnya mathalal Qur'an, perumpamaan Al-Qur'an, liman ta'allamah, bagi orang yang mempelajarinya, fa qara'ahu, lalu membacanya, wa qama bihi, dan dia berdiri salat dengannya. Qama di sini maksudnya salat tahajud.
Jadi orang yang bisa baca Quran sepantasnya salat tahajud. Kalau sudah bisa baca Quran, kok tidak salat tahajud? Kekurangan. Apa kata Nabi? Orang yang salat tahajud tadi, kama sali jirabin, seperti perumpamaan satu wadah mahsyuwin miskan yang berisi minyak wangi misik. Minyak wangi yang paling wangi. Yafuhu yang semerbak rihuhu baunya fi kulli makan, pada setiap tempat. Wa mathalu man ta'allamah, adapun perumpamaan orang yang mempelajari Quran, sudah bisa baca tetapi fayarqut, lalu dia tidur, wa huwa fi jawfih, padahal Quran itu ada dalam hatinya. Artinya dia punya hafalan Quran dan bisa baca Quran, tapi enggak salat tahajud. Itu kamathali jirabin, seperti wadah uqi'a yang diikat ala miskin, isinya adalah misik. Sehingga minyak wangi misik tadi tidak keluar baunya karena diikat. Sehingga maksud hadis ini adalah orang yang bisa baca Quran sepantasnya salat tahajud. Itu mirip seperti wadah yang isinya minyak wangi misik kemudian baunya semerbak kemana-mana. Manfaatnya banyak gitu maksudnya. Nah, tahajud juga begitu, manfaatnya banyak. Manfaat untuk rumah kita, manfaat untuk diri kita, manfaat untuk keluarga kita. Bahkan juga para ulama katakan, orang soleh itu manfaatnya juga manfaatnya menyebar kepada duwairat, beberapa rumah sekitar rumah dia. Jadi rumah-rumah sekitar dia gara-gara kesolehan orang tersebut yang ada di kampung tadi ikut mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang bisa baca Quran tapi tidak pernah salat tahajud, nah itu isinya sudah bagus dalam hatinya, ini dalam hatinya ada Qurannya sebenarnya. Tapi sayangnya nggak mau bangun tahajud. Maka itu seperti minyak wangi misik tapi ditutup, diikat. Sehingga tidak ada manfaatnya. Manfaatnya sedikit. Ada manfaatnya kalau dibuka dulu tutupnya sehingga baunya semerbak. Nah, maka mari kita menjadi minyak wangi misik yang semerbak. Hadis riwayat Tirmidzi disahihkan oleh Ibnu Hibban. 28. Ta'allamu, pelajarilah kitab Allah yaitu Al-Quran. Wa ta'ahaduh, dan ulang-ulangilah Al-Quran. Atau jagalah Al-Quran. Kenapa disuruh menjaga Quran? Karena mudah sekali Quran itu lepas dari orang yang sudah menghafalnya. Wa taghannau, dan melakukanlah bihi, dengan Quran. Jadi baca Quran itu disunahkan untuk dilakukan. Berbeda dengan adzan. Kalau adzan tidak ada sunnahnya untuk melakukan. Bahkan Umar bin Abdul Aziz mengingkari muadzin yang melakukan adzan sehingga disuruh berhenti. Kalau kamu tidak bisa adzan datar, nggak usah adzan. Ya, biar ganti yang lain yang bisa. Itu bisa dilihat dalam kitab Sahih Bukhari. Kemudian hukumnya bagaimana kalau adzan dilakukan? Makruh, masih sah, ya. Tapi lebih utama tidak dilakukan. Tapi kalau Quran, taghannau, lakukanlah. Tapi para ulama mengatakan, ya, yang dimaksud melakukan Al-Quran, laisal murad qira'atuhu bil alhan wan naghamat. Bukan membaca Quran dengan lahan-lahan, dengan nada-nada seperti nada-nada nyanyian do re mi fa sol la si do itu. Karena ada orang yang baca Quran dengan nada-nada lagu-lagu musik itu, Pak. Saya pernah melihat dengan mata kepala sendiri. Dia berada di masjid mengajar murid-muridnya, kemudian dia menggunakan jari-jari begini sambil mengatakan do re mi fa sol la si do. Kemudian setelah itu dia membaca ayat Quran sambil tangannya menggerak-gerakkan seperti tadi itu. Saya begitu mendengar, melihat itu langsung pergi saya. Ini orang kiai kayak gini. Ini tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sama dengan meremehkan Quran. Do re mi itu nyanyian rendah. Ini Quran sesuatu yang mulia kok disamakan dengan nyanyian, ngawur. Fawalladzi nafsi biyadi, maka demi zat yang jiwaku ada di tangannya, yaitu demi Allah. Lahwa, sungguh dia Quran, asyaddu tafallutan, lebih dahsyat lepasnya, minal makhadi, daripada lepasnya onta bunting, fil uqul, di dalam tali. Jadi onta bunting kalau diikat, yaitu caranya kakinya ditekuk, kemudian dikasih ekol. Nah itu kadang-kadang itu lama-lama itu ekolnya lepas. Kalau udah lepas dia lari. Nah, kenapa diserupakan oleh Nabi lepasnya Quran dari orang yang tidak mengulangi hafalan Quran seperti lepasnya unta? Karena unta itu kalau sudah lepas, itu jauh sekali larinya sehingga susah untuk ditangkap. Hampir nyaris nggak bisa ketangkap. Nah, Quran juga begitu, nggak pernah diulangi. Udah, hilang sudah, susah seolah-olah kita mau ngulang lagi seperti nol dari nol lagi. Tapi kalau diulang-ulang terus,
Maka begitu kita membutuhkan untuk menghafal lagi itu mudah. Contoh misalnya seorang ustadz yang terkenal di Indonesia ya, Dr. Firanda Andirja ini. Beliau dulu sudah pernah hafal Quran, tapi kemudian karena sibuk untuk kuliah, akhirnya hafalan Qurannya yang mulai kendor. Tapi masih diulang-ulang terus. Nah, setiap jenjang S1, S2, S3 naik ini kan ketika mau dari S2 ke S3 ini kan harus setoran lagi hafalan, harus kuat lagi, harus mutqin lagi. Maka beliau berhari-hari ngulangi Quran lagi. Nah, bisa kembali hafalan Qurannya. Kenapa? Karena ya masih diulang-ulang. Tapi seandainya nggak pernah diulang-ulang, dia suruh untuk masuk ke S3, nggak akan berhasil. Kenapa? Hafalannya sudah hilang. Harus ngulangi dari nol lagi. Tapi karena masih diulang-ulang terus, maka insya Allah lebih mudah untuk mengulangi lagi. 29. Ta'allamu, belajarlah min Quraisyin, dari orang Quraisy, wala tu'allimuha, dan janganlah mengajari orang Quraisy. Ini bukan tidak boleh mengajari orang Quraisy secara umum ya, tapi maksudnya jangan mengajari orang Quraisy tentang dua hal, yaitu tentang keberanian dan tentang mengurusi perkara-perkara besar. Karena orang Quraisy itu punya kelebihan, mereka itu idenya di dalam mengurusi perkara-perkara besar, itu idenya mantap, kemudian punya keberanian yang mantap. Maka panjenengan jangan heran kalau Habib Rizik berkali-kali keluar masuk penjara orang kapok-kapok dakwah. Kenapa? Memang dia keturunan orang Quraisy, sehingga punya keberanian yang dahsyat. Jadi keluar masuk bui itu sama sekali tidak mengubah manhaj hidup beliau. Hidupnya untuk dakwah karena Allah Subhanahu wa taala, apapun rintangan dihadapi. Wa qaddimu, dan majukanlah Quraisyan, orang Quraisy, wala tuakhiruha, dan jangan memundurkan. Maksudnya dimajukan ini bukan dimajukan untuk jadi imam, bukan. Dimajukan sebagai pemimpin. Demikian juga sebagai khalifah atau amirul mukminin. Maka dalam Islam, amirul mukminin ini hanya boleh dipegang oleh orang Quraisy. Orang Jawa seperti kita tidak berhak menjadi amirul mukminin untuk seluruh dunia. Maka besok Imam Mahdi yang akan muncul di akhir zaman itu adalah keturunan Quraisy pasti. Boleh orang Jawa jadi khalifah kalau tidak ada orang Quraisy yang memang memenuhi syarat untuk menjadi khalifah. Tapi insya Allah selalu ada dalam setiap masa. Kemudian fa'inna, karena sesungguhnya lil Quraisy, bagi orang Quraisy itu quwwatar rajulain, memiliki kekuatan dua orang, min ghairi Quraisyin, dari selain orang Quraisy. Nah, kekuatan di sini ya tidak harus kekuatan badan ya, tapi yang dimaksudkan tadi yaitu kekuatan ilmu. Ya. Demikian juga kekuatan di dalam keberanian tadi. Ya. Termasuk siapa? Orang Quraisy yang kekuatan ilmunya terkenal. Imam Syafi'i itu orang Quraisy itu. Al-Muttalibi, Muttalib itu termasuk Quraisy. Makanya Imam Syafi'i kalau dia ilmunya sangat dahsyat kuat ya wajar sekali. 4 madhab, ini yang paling banyak di atas muka bumi penganutnya ini madhab Syafi'i. Termasuk di Indonesia madhab Syafi'i. Yang unik, Mesir, dulu itu madhabnya Maliki. Begitu Imam Syafi'i datang ke Mesir, pindah ke Mesir, maka orang-orang berubah madhabnya Syafi'i. Sampai hari ini orang-orang Mesir madhabnya apa? Syafi'i. Masih ada yang bermadhab Maliki tapi segelintir, sedikit. Ada madhab Hanafi juga lebih sedikit lagi. Tapi yang paling banyak adalah mazhab Syafi'i. 30. Ta'allamu, pelajarilah minan nujum, dari bintang, ma tahtaduna bihi, sesuatu yang kalian mengetahui dengannya, fi dhulumatil barri wal bahr, di dalam kegelapan darat dan laut. Tsummantahu, kemudian berhentilah. Hadis ini dhaif tetapi isinya betul. Bahwasanya tidak boleh kita mempelajari ilmu nujum, ilmu bintang, kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diizinkan oleh Allah? Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa bin najmi hum yahtadun." Dan dengan bintang mereka bisa mengetahui jalan, ya. Pada surat An-Nahl ayat 16. Jadi dengan bintang kita bisa mengetahui arah. Oh, ini arahnya utara, ini arahnya selatan. Karena bintangnya di sana, oh berarti ini arahnya utara atau selatan. Terutama para nelayan supaya enggak
tidak tersesat jalan ketika mereka mau pulang dari tengah-tengah lautan, ya, maka mereka harus mengetahui tentang ilmu perbintangan ini. Adapun ilmu perbintangan selain itu, maka intahu, berhentilah. Kenapa? Karena ilmu perbintangan yang bersifat menerka-nerka perkara yang gaib ini termasuk sihir dan itu dilarang di dalam Islam. Kamu bintangmu apa? Nah, kemudian, oh kalau bintangmu begini berarti kamu nanti nasibmu akan begini, akan begini. Nggak boleh menikah dengan perempuan yang bintangnya begini. Ini semuanya batil. Jadi kalau nikah nggak usah tanya bintangmu apa, nggak benar. Ya. Scorpio atau apapun ya bintangnya, silahkan nikah aja bismillah ya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengatakan, ilmu tentang bintang ada dua macam. Ada yang taksir, ada yang tasyir. Tasyir ini tentang peredaran bintang. Ini boleh dipelajari, nggak ada masalah. Sehingga dari ilmu falak atau ilmu perbintangan ini orang bisa mengetahui kapan musim hujan akan datang, kapan terjadi gerhana. Tasyir namanya ya. Kalau taksir itu pengaruh. Bahwasanya bintang tertentu mempengaruhi seperti ini. Orang kalau kelahirannya bintang tertentu maka dia akan terpengaruh begini-begini. Semuanya itu nggak benar. 31 ta'malu, beramal hadhil umat Islam ini burhatan pada suatu masa bi kitabillah dengan Al-Qur'an. Tsumma kemudian ta'malu, beramal lagi burhatan satu masa bi sunnati Rasulillah dengan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ta'malu, kemudian beramal lagi bir ra'yi dengan pendapat. Dengan pendapat maksudnya apa? Meninggalkan Quran, meninggalkan sunnah. Pakai akal. Saat itulah faida amilu birra'i, kalau mereka sudah menggunakan pendapat atau akal meninggalkan Quran, faqad dhallu wa adallu, maka sungguh mereka sesat dan menyesatkan. Hadis ini derajatnya dhaif tapi isinya yang benar. Dan jangan salah paham. Oh, berarti kitab-kitab fikih itu semuanya itu sesat dan menyesatkan karena fikih itu isinya ra'yu, pendapat ulama. Bukan itu yang dimaksud. Ini maksudnya adalah pendapat yang dipakai padahal ada dalil. Itu yang tercela. Makanya para ulama mengatakan lajtihada fi mauridin nas. Enggak boleh pakai pendapat kalau sudah ada dalil. Dalil mengatakan haram, katakan haram meskipun enggak masuk nalar. Dalil mengatakan halal, katakan halal meskipun enggak masuk nalar. Contoh, Rasulullah bersabda, kalau ada lalat masuk ke dalam minuman, maka celupkanlah semuanya. Baru kemudian lepaskan lalat tadi, sisa minuman tadi mau diminum, boleh silahkan. Nah, sebagian orang mengatakan, masuk akal ini, lalu malah dicelupkan semuanya. Nah, akhirnya menolak hadis, nggak boleh begitu. Kalau sudah ada hadis Nabi sahih, pakai. Akalmu nggak terima, itu akalmu lemah, karena memang akal manusia ini tidak disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengetahui perkara yang baik, tidak. Berikutnya 32, ta'awwadhu, berlindunglah kalian billah kepada Allah min jahdil bala, dari beratnya bala. Maksudnya bala yang kita tidak mampu untuk menanggungnya. Seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita Palestina, itu belum tentu kalau kita mengalami mampu menanggungnya, Pak. Ya, kalau mereka memang imannya kuat-kuat nih. Wa darakis syaqa, dan mendapatkan kebinasaan. Boleh juga diartikan syaqa itu adalah lapisan-lapisan yang ada di neraka. Itu disebut oleh para ulama sebagai syaqa, karena siapa yang berada di manapun lapisan neraka dia pasti binasa. Wasu'il qada, dan takdir yang jelek. Takdir yang jelek maksudnya takdir yang tidak kita sukai. Misalnya dulu ya terkena Covid kemudian mati, tabrakan dan sebagainya. Wa syamatatil a'da, dan senangnya musuh. Yaitu senangnya musuh gara-gara ada musibah mengenai kita. Misalnya Hamas kalah sehingga Zionis senang. Nah, ini kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari hal itu. Mudah-mudahan teman-teman kita di Palestina dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. 33, ta'awwadhu, berlindunglah kalian billah kepada Allah min jarisu, dari tetangga yang jelek. Fi daril muqam, pada kampung tempat tinggal. Fa innal jaral badiyah, karena kalau tetangga badui itu yatahawwal anka, dia akan pindah darimu. Hadis riwayat Nasa'i sahih. Manusia kan ada dua macam ya. Ada yang punya tempat tinggal ya seperti orang perkotaan seperti kita ini. Ada yang badui. Badui itu nomaden.
pindah tinggal di suatu tempat di padang Sahara, nanti cari makan di situ, kalau makanannya sudah habis, buruan di situ sudah habis, pindah lagi padang Sahara yang lain. Nah, kalau tetangga yang jelek yang di Badui itu mereka akan segera pergi. Tapi kalau tetangga yang di kampung di perkotaan, ini nggak akan pergi-pergi, Pak. Perginya kapan? Ya kalau sudah mati baru pergi. Atau kalau dia butuh duit, rumahnya dia jual, ya dia pergi. Makanya Rasulullah katakan berlindunglah dari tetangga yang jelek yang di kampung tempat tinggal kita. Luqman Al-Hakim mengatakan, wahai anakku, saya sudah memikul besi, saya sudah memikul apapun benda berat, ternyata tidak ada yang lebih berat daripada memikul beban bertetangga dengan tetangga yang jelek. Susahnya itu sampai tidur pun susah, Pak. Mau tidur nggak enak, nggak mau tidur nggak bisa tidur, gara-gara apa? Terganggu oleh tetangganya yang buruk. Kemudian kata Luqman Al-Hakim, saya sudah mencoba segala yang pahit, ya. Pare pahit, segala yang pahit sudah saya coba, tapi tidak ada yang lebih pahit daripada sabar. Jadi sabar membutuhkan apa namanya, sesuatu yang kekuatan besar karena memang rasanya pahit. 34, ta'awwadhu billah, berlindunglah kepada Allah min thalathi fawaqir, dari 3 pembinasa. Fawaqir itu disebut pembinasa karena dia meremukkan faqiratul dhuhr, meremukkan tulang punggung. Ya, maka apa? Disebut pembinasa. Yang pertama apa? Jarasu'in, tetangga yang jelek. Jarisu'in, tetangga yang jelek. In ra'a khairan, kalau dia melihat kebaikan, katamah, dia menyembunyikan, tidak menceritakan. Wa in ra'a syarran, kalau dia melihat keburukan, adha'ah, dia siar-siarkan. Yang kedua, wa zaujata su'in, istri yang jelek atau suami yang jelek, sama saja ya. In dakhalta 'alaiha, kalau kamu masuk kepadanya, lasanatka, dia akan mengganggumu dengan lisannya, menyakitimu dengan lisannya, nyelekiti dengan lisannya. Mestinya istri itu ketika menyambut suami itu dengan senyum, dengan ucapan yang baik. Kasihan kan suami sudah kerja keluar rumah untuk cari nafkah, lelah-lelah disambut dengan ucapan jelek, ini kan kasihan banget. Mestinya disambut dengan apa? Kebaikan, dengan senyuman, dengan teh hangat dan sebagainya. Jadi sama-sama mengerjakan fungsinya masing-masing. Kemudian wa in ghibta anha, kalau kamu pergi dari istri tadi, khanatka, dia akan mengkhianati kamu. Kemudian main dengan laki-laki yang lain atau mengambil uangnya suami, ini khianat. Yang ketiga, wa imami su'in, imam yang jelek, pemimpin yang jelek, presiden yang jelek. In ahsanta, kalau kamu berbuat baik, lam yakbal, ya, enggak terima kebaikan kamu. Wa in asa'ta, kalau kamu berbuat salah, lam yaghfir, dia tidak memaafkan kesalahanmu. Ini hadis dhaif juga. 35, ta'awwadhu, berlindunglah kalian billah kepada Allah Ta'ala minar raghab, dari raghab. Raghab ini ada 2 tafsiran. Tafsiran yang pertama, raghab itu adalah asyar. Asyar itu adalah orang-orang yang memungut pajak. Jadi di dalam Islam itu tidak ada syariat memungut pajak. Pemerintah nggak boleh memungut pajak. Kenapa? Sudah ada syariat mengambil zakat, menarik zakat. Pajak menurut mayoritas para ulama boleh diambil dengan syarat diambil untuk dikembalikan ke rakyat. Pajak motor untuk apa? Menghaluskan jalan. Kalau pajak motor ditarik tapi jalan tidak halus, nggak usah narik pajak. Nggak ada fungsinya berarti ini. Yaitu sebenarnya sudah dipakai untuk menghaluskan jalan, tapi masih ada yang bolong-bolong. Kenapa? Karena pajaknya banyak kebocoran di situ. Misalnya masuk 100.000, tapi yang dipakai cuma 50.000, bocor 50.000. Nah, itu kesalahan di situ. Tafsiran yang kedua, raghab itu adalah banyak makan dan jima dan tidak pernah puas sama sekali. Ini satu penyakit. Makan nggak pernah kenyang, sehingga makan 3 kali nggak cukup. Sehingga dia makan terus-menerus. Ini satu penyakit. Kita disuruh berlindung dari penyakit tersebut. 36. Taghtiyatur ra'si, menutupi kepala, bin nahar, di waktu siang, fikhun, itu adalah berarti paham. Wabil laili, tapi kalau di malam hari, ribatun, itu berarti mencurigakan. Hadis ini juga dhaif. Maksudnya kalau ada orang malam-malam kok nutupi kepalanya, nah ini mencurigakan. Pasti dia menghendaki suatu keburukan. Kalau tidak menghendaki suatu keburukan, ngapain malam-malam ditutupi? Oh, enggak panas. Tapi kalau siang-siang kepala ditutupi, maka itu adalah fikhun, paham. Apalagi di bangsa Arab ya, kan panas sekali kan.
Kenapa orang yang menutupi kepala di siang hari disebut paham? Karena dia tahu bahwasanya menutupi kepala di siang hari itu menjaga kesehatan tubuh kita. Jadi orang keluar dari rumahnya naik motor pakai helm, itu berarti orang paham itu, Pak. Paham bahwasanya orang berkendara itu perlu dia menjaga kepalanya. Kepalanya ini bukan milik kita. Kepala kita ini milik Allah, titipkan kepada kita. Sehingga saya itu heran, anak-anak sekolah SMA ya, naik motor di jalan raya tanpa helm. Ini orang-orang nggak paham. Dikira dasnya dia, mohon maaf, kepalanya dia itu adalah kepala milik dia. Bukan. Ini badan kita, ini miliknya Allah Subhanahu wa taala. Titipkan sama kita. Sehingga kita harus menjaganya. Maka saya nggak setuju orang-orang naik motor di jalan raya tanpa helm. Nggak setuju saya. Ini sama dengan tidak menjaga apa? Kepala yang sudah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau terjadi tabrakan, kemudian dia jatuh itu kalau keplindes sampai itu roda mobil itu bisa remuk kepala, Pak. Tapi kalau ada helm, maka insya Allah lebih terjaga. Kemarin saya lihat seseorang jatuh. Kemudian setelah jatuh itu ada mobil lewat. Alhamdulillah dia tarik kepalanya begini. Seandainya nggak ditarik kepalanya, itu sudah kena. Dan alhamdulillah pakai helm. Sehingga ketika jatuh ke aspal itu kepalanya tidak ada luka sama sekali. Nah, ini menjaga apa? Kepala ini termasuk fikhun. Itu berarti paham. Selain itu, kita temukan hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari bahwasanya Rasulullah pernah pada suatu siang itu pakai tutup kepala, mutaqanni'an. Maka siapa yang menutupi kepalanya pada siang hari karena kepanasan kan dengan niatan mengikuti sunnah baginda Nabi, perbuatan baginda Nabi, maka ini mendapatkan pahala. Ini hadisnya nanti dilihat pada Bukhari 3905 ya. Bahwasanya tatkala Nabi SAW bahwasanya tatkala para sahabat sedang duduk-duduk, tiba-tiba ada seseorang mengatakan, ini adalah Rasulullah mutaqanni'an. Beliau pakai tutup kepala. Fi sa'atin lam yakun ya'ti Nabi. Ini ada satu waktu yang dimana Nabi biasanya nggak pernah datang pada jam seperti ini, yaitu pada waktu habis duhur. Nabi kok datang waktu habis duhur? Ini ada apa ini? Biasanya beliau nggak pernah bertamu jam segitu itu, karena itu mengganggu apa? Pemilik rumah. Maka Abu Bakar mengatakan ini pasti perkara penting. Ternyata betul perkara penting sekali yang Rasulullah SAW beliau ingin menjelaskan bahwa kita harus pergi dari Mekah ini sesegera mungkin karena sudah diizinkan untuk hijrah ke Madinah. Nah, maka inilah dalilnya bahwa kita pakai tutup kepala pada siang hari. 37. Tuftahu dibuka abwabus sama pintu-pintu langit wa yustajabu doa dan dikabulkan doa fi arba'ati mawatin pada 4 tempat. 1. Indal tiqa'is sufuf ketika berjumpanya saf-saf yaitu saf musuh dengan kaum muslimin fi sabilillah dalam medan jihad fi sabilillah. Yang kedua wa inda nuzulil ghaits dan ketika turun hujan. Yang ketiga wa inda iqamatis shalah dan ketika ditegakkannya salat. Baik itu salat 5 waktu maupun salat-salat yang lain. Ada 2 tafsiran. Yang keempat, wa inda ru'yatil Ka'bah dan ketika melihat Ka'bah. Ini hadisnya dhaif. Dan saya tidak mengetahui yang saya tidak mengetahui ada hadis yang sahih untuk nomor 4 ini saja. Adapun nomor 1, 2, 3 ini ada hadisnya yang sahih. Sehingga nomor 1, 2, 3 ini maknanya kita terima karena dikuatkan oleh hadis-hadis yang lain yang sahih. Tapi kalau yang ini ya, ketika melihat Ka'bah doa mustajab, ini saya tidak mengetahui hadis yang sahih yang menguatkannya. Tapi bisa jadi ya karena orang sedang melihat Ka'bah sehingga dia khusyuknya kepada Allah di dalam doa itu muncul. Nah, saat itulah menjadi doanya mustajab. Karena doa itu menjadi mustajab ketika kita khusyuk di dalam kita berdoa. Sementara kalau kita berdoa, sementara hati kita itu lengah atau lalai, mulutnya berdoa tapi hatinya mikir kemana-mana, itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tampilkan dalilnya. Ya. Rasulullah bersabda, "Ud'allah wa antum muqinuna bil ijabah." Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak kabulkan doanya orang yang hatinya lalai dan lengah atau sia-sia. Maka kita harus khusyuk dalam doa kita.
Mudah-mudahan semua kita bisa melihat Ka'bah. Amin ya rabbal alamin. Secara langsung maksudnya. 38. Tuftahu, dibuka abwabus sama, pintu-pintu langit. Maksudnya dikabulkan doa li khamsin, untuk 5 perkara. 1, li qiraatil Quran, untuk membaca Quran. 2, waliliqa'i yaumiz zahfi, dan untuk berjumpanya hari perang, yaitu berjumpa dengan musuh. Yang ketiga, walinuzulil qatar, dan untuk turunnya hujan. Yang keempat, walida'watul mazlum, dan untuk doanya orang yang terzalimi. Yang kelima, walil adzan, dan untuk adzan. Hadis ini juga dhaif. Dan saya tidak mengetahui untuk nomor 1 ini hadis yang menguatkannya. Adapun nomor 2 sampai 5 ini ada hadis-hadis yang sahih yang semakna dengannya. Sehingga nomor 2 dan sampai 5 ini kita terima. Adapun dibuka pintu langit karena orang membaca Quran, maka ini saya tidak mengetahui hadis yang menguatkannya. Tetapi ada perintah, orang kalau sudah baca Quran disuruh untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat hadisnya. Man qara'al Qur'an falyas'alillaha bih. Siapa yang telah membaca Al-Quran, hendaklah minta kepada Allah dengan sebab bacaan Qurannya tadi. Kenapa? Bukan karena doa saja, bukan. Tapi karena nanti akan datang orang-orang yang membaca Quran. Mereka minta upahnya kepada manusia. Nah, sebelum ada orang-orang jelek seperti itu, maka kalian lakukan kebaikan dalam membaca Quran, yaitu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada satu faedah, ya. Yang saya barusan mendapatkan faedah ini dari guru saya, seorang ulama ahli qiraat, Syekh Busa'ab dari Maroko. Beliau mengatakan, la tukallimil musalli wal qari. Kamu jangan bicara kepada orang yang sedang salat maupun orang yang sedang baca Quran. Kenapa? Fal musalli yuhadditsu rabbah. Karena orang yang sedang salat itu sedang bicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal qari yuhadditsuhu rabbuh. Adapun orang yang sedang baca Quran, ini sedang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan diganggu. Maka kalau ada orang sedang baca Quran, kita perlu kepadanya gimana caranya? Pegang. Setelah dia pegang, kita pegang, dia akan paham. Oh, dia akan bicara sama kita. Nah, dia akan melanjutkan sampai akhir ayat. Selesai ayat, kemudian akan bertanya, ada apa? Nah, kalau bicara sudah selesai, kemudian dia membaca Quran lagi, disunahkan untuk ta'awud lagi. Jadi kalau kita sedang baca Quran, diajak bicara orang, maka apa? Ta'awud lagi. Seolah-olah sudah putus. Tidak perlu ta'awud kalau pembicaraan kita berkaitan dengan ayat. Misalnya kita membaca ayat yang banyak orang tidak paham tafsirnya. Nah, pas kita membaca, kemudian kita bilang sama istri kita, tahu nggak tafsirnya ayat ini? Nggak tahu juga. Nah, saya tafsirkan. Nah, setelah kita tafsirkan, melanjutkan ayat berikutnya. Nggak usah ta'awud. Karena pembicaraannya berkaitan dengan Quran. Pembicaraannya tidak berkaitan dengan Quran, maka ta'awud lagi. Kuncinya di mana, Mas? Kunci di atas lemari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ta'awud lagi. Banyak orang yang apa? Tanpa ta'awud. Mari kita lakukan adab ini. 39. Tuftahu abwabus sama, dibuka pintu langit nisfal lail, di tengah malam. Kenapa di tengah malam dibuka pintu langit? Para ulama mengatakan karena tengah malam ini waktunya hati manusia sedang khusyuk. Kenapa tengah malam khusyuk? Karena tidak ada kesibukan-kesibukan. Nah, sehingga sangat cocok kemudian apa? Pintu langit dibuka oleh Allah, maka doa lebih mustajab. Fayunadi munadin, lalu menyerulah orang yang menyeru, yaitu seorang malaikat. Hal min da'in fayustajabalah. Adakah yang berdoa akan dikabulkan oleh Allah? Hal min sa'ilin fayu'ta. Adakah orang yang minta akan dikasih oleh Allah? Hal min makrubin. Adakah orang yang susah fayufraj anhu, maka akan dilonggarkan terhadap dia. Fala yabqa muslim, maka tidak tersisa seorang pun muslim yad'u bid'awah, yang berdoa dengan satu doa, illa istajaballahu ta'ala lah, kecuali pasti Allah kabulkan doanya. Kecuali 2 orang enggak dikabulkan. Illa zaniyah, kecuali pezina, tas'a bi farjiha, yang dia bekerja dengan farjinya, au asyar, atau pengambil pajak, penarik pajak tadi. Maka pajak di dalam Islam tidak disyariatkan. Boleh mengambil pajak dengan syarat dikembalikan total kepada rakyat. Kalau tidak dikembalikan total kepada rakyat, haram hukumnya. Maka yang
ikut narii pajak, ikut dosanya juga. Terus gimana? Saya ini kerjanya diperpajakan. Cari kerja yang lain. Kalau sudah dapat, tinggalkan kerjaan itu. Saya ulangi lagi, cari kerja yang lain. Kalau sudah dapat, tinggalkan kerjaan itu. Karena rizkinya Allah tidak akan berubah. Setiap kita lahir, waktu lahir itu sudah ditetapkan oleh Allah. Rizkimu besok sekian-sekian. Kita mau kerja halal atau kerja haram, tetap rizki nggak berubah. Jadi kalau kita cari kerja yang halal, ya rizkinya tetap akan seperti itu. Saya teringat saudara kita yang barusan keluar dari penjara, Munarman. Dia mengatakan, saya selama di penjara 9 bulan, penjara yang dulu, itu ternyata rezeki saya itu nggak berubah. Karena meskipun saya berada di penjara, nggak bisa bekerja, anak istri saya harus makan, tapi orang-orang yang membesuk ke penjara itu sering bawa amplop, Pak. Ngasih duit. Dan setelah saya hitung, selama di penjara itu, duit yang masuk itu nggak jauh-jauh dari duit yang saya hasilkan ketika dulu di luar kerja itu. Bahkan lebih banyak katanya. Kata beliau apa? Lebih banyak. Nah, maka rezeki Allah nggak akan berubah. Karena itu jangan cari rezeki Allah dengan secara apa? Haram. Karena mau haram pun tetap tidak akan berubah nasib rezeki panjenengan. 40. Terakhir ya. Tuftahu akan dibuka lakum untuk kalian ardul a'ajim, negaranya orang-orang Ajam. Orang Ajam itu non-Arab, ya, termasuk Indonesia ini apa? Non-Arab. Akan dibuka, maksudnya akan ditaklukkan. Wasatajidun, dan kalian akan mendapati fiha pada mereka buyutan, rumah-rumah, yuqalu laha, yang namanya adalah al-hammama, pemandian air panas. Ini pemandian umum, ya, air panas yang biasanya digunakan oleh orang-orang yang sedang berobat misalnya, ya, atau pengen memijat seluruh tubuhnya karena mandi dengan air hangat atau air panas itu seperti dipijat. Dan konon pertama kali yang membuat pemandian air hangat itu Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Kemudian fala yadkhuluha, maka janganlah masuk kepadanya ar-rijal, para laki-laki, illa biizar, kecuali dengan sarung, maksudnya menutup aurat. Jadi boleh panjenengan ke kolam renang tempat pemandian umum tapi pakai sarung menutup aurat atau pakai celana menutup aurat. Wamna'un nisa, adapun para wanita cegahlah, jangan. Ayadkhulnaha, untuk masuk pemandian umum, illa maridah au nufasa, kecuali kalau wanita sedang sakit atau nifas, ya, sakit kemudian perlu pemandian air hangat tadi, nah, silakan boleh. Tapi sama juga ya, harus menutup aurat dan harus terpisah dari laki-laki. Jangan campur bau. Maka sekarang ini kolam renang yang dibuka ini, kalau memang di situ laki perempuannya campuran, panjenengan jangan datang. Tapi kalau laki dan perempuannya dipisah atau harinya yang dipisah, Selasa untuk perempuan, Ahad untuk apa? Laki-laki, nah, silahkan, nggak ada masalah. Insyaallah ta'ala. Hukum asal bagi perempuan adalah makruh untuk datang ke pemandian umum kecuali kalau terpaksa. Nah, terpaksanya di sini diungkapkan dalam kata-kata sedang nifas atau apa? Sakit. Ini hadis riwayat Ibnu Majah, disahihkan oleh Suyuti dan didhaifkan oleh Al-Albani. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.